Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita bertemu kembali untuk ibadah kita bersama. Hari-hari yang kita lalui sampai hari ini, mungkin ada yang berkata sulit sekali. Tapi percayalah, di tengah-tengah ibadah kita ini, kita akan diberkati. Dan hari ini adalah hari spesial, di mana kita mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Boleh masalah datang kepada kita, tapi percayalah bahwa Tuhan telah mati buat kita. Dan hari ini kita akan merayakan kematiannya. Bukan hanya mati, tapi menggairahkan hidup kita, supaya kita lebih lagi dan lebih lagi untuk memperoleh kemenangan bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Bapa, karyamu besar, karyamu besar, karyamu besar Tuhan, karyamu besar. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih. Kami bersyukur. Kau baik. Terima kasih buat kematian. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pengorbananmu, kematianmu Bapa. Terima kasih Bapa. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, kasih
ya Tuhan. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, oh karya terbesar dalam hidup. Karyamu Tuhan, pengorbananmu membuktikan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karyamu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kau ku kagumi Tuhan, Allah seperti-Mu, tiada Allah seperti-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu membuktikan begitu Kau mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Layak terima semua, Kau layak terima hormat, layak terima puji, layak terima semua. Kau ku kagumi Bapa, karena kematian-Mu membuat kami dapat lebih lagi bersama-Mu, bersama-Mu, bersama-Mu Tuhan kami kan cakap bersama-Mu. Terima kasih Bapa, kematian-Mu membangkitkan kami, membuat kami menyadari Kau begitu mengasihi kami. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja,
Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Namamu besar termulia selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji dan melukan namamu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya hari-hari ini Tuhan beserta kita. Kalau saja Tuhan yang kita sembah mati saja, percuma. Tapi kita percaya siang hari ini kita memuji Allah kita yang mati, dan bukan hanya mati, tapi dia hidup dan hidup bersama kita. Amin. Mari kita angkat pujian bersama Yesus. Kita percaya menghadapi hidup ini. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia ini. Katakan kembali anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Ya, haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Amin Tuhan. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan. Amin. Mensucikan. Haleluya. Bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Sebab Yesus hidup membuat kita bergairah. Amin. Hari-hari yang kita lalui hari-hari ini, percayalah bersama Yesus kita bergairah. Karena aku akan bangkit bersama Tuhan. Amin. Ku kan bangkit. Haleluya. Haleluya bagimu Tuhan. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Gerakanlah kekuatanmu
ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, yes, Tuhan. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat dari bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh, selamatkanlah umat-Mu. Amin. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat dari bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat dibebaskan. Allah dahsyat, katakan kembali, Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Di hari ini, hari spesial di Jumat Agung ini, saya membaca suatu artikel. Biar artikel ini akan saya bagikan kepada Bapak Ibu. 33 tahun dia menyiapkan diri untuk korban bagi dunia. 3,5 tahun dia menyampaikan berita sukacita. 30 keping perak dia dihianati. 3 kilometer dia memikul salib. 3 jam dia tergantung di kayu salib. 3 paku ditancapkan di kaki dan di tangannya. Lebih dari 3 liter darahnya tercurah bagi kita. 3 hari dia di dalam gua kuburan dan bangkit dari kematian. 3 kata yang dia sampaikan kepada kita semua. Tuhan berkata, aku mengasihi kamu. Puji nama Tuhan. Biarlah di hari ini, di Jumat Agung ini, kita berkata karena salib-Mu, karena kematian-Mu membuat kami lebih lagi hidup. Terima kasih Bapa, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
Engkau yang berkuasa. Kau Tuhan Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kematian-Mu. Katakan kembali seundang hamba, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih kalau kami masih boleh merayakan Jumat Agung. Tuhan, kami tahu Tuhan punya rencana untuk kami boleh mengerti apa makna di balik kematian Kristus. Biarlah Engkau terus berbicara kepada kami Bapa, dan sampaikan isi hati-Mu. Berkati jemaat-Mu, umat-Mu yang hari ini beribadah bersama-sama. Kami percaya berkat Tuhan mengalir dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Iya, shalom saudara. Saya percaya hari ini kita semua bersuka cita. Ya, sekalipun kita beribadah lewat online, tapi saya percaya kasih Tuhan itu senantiasa ada dalam hidup kita. Iya, saya mau menyapa buat saudara yang hari ini sedang menyaksikan. Shalom buat jemaat GBI Pasar Baru Tangerang. Saya percaya kita semua tetap ada dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Iya, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ada makna dan hikmah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa kematian Kristus. Mari kita baca bersama-sama dulu di dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36. Di sana judul perikopnya adalah di Taman Getsemani. Ayat 36 berkata begini saudara, maka tampillah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara, sampai di situ dulu pembacaan. Saya pengen kita sama-sama belajar apa makna dari kematian Kristus. Yang pertama, ketika Yesus sudah selesai menjalankan misinya di dunia ini, lalu sampailah dia pada akhir dari tujuan misinya datang ke dunia ini, yaitu mati untuk disalibkan. Saudara, berita tentang kedatangan Kristus ke dalam dunia merupakan berita sukacita bagi umat manusia, karena itu artinya keselamatan datang. Iya, tetapi bagi Kristus sendiri, peristiwa kedatangannya ke dalam dunia itu adalah satu berita tentang sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang membawa penderitaan bagi hidupnya. Karena itu saudara, ketika semalam sebelum Yesus besoknya akan ditangkap, dia mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Taman Getsemani. Lalu di sana saudara, dia mulai berdoa. Dia berkata kepada murid-muridnya, dia bilang apa di sana? Dia bilang, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya.
Yang pertama, saudara, Yesus mengungkapkan perasaan dagingnya, karena kita tahu Yesus itu dia ada dalam dunia, dia 100% Tuhan tapi dia 100% manusia, dan dia hidup di dalam daging, kata firman Tuhan, dikuasai oleh daging, ya, tetapi dia terbukti tidak berbuat dosa. Yesus dalam dunia hidup 100% dalam daging, dikuasai oleh daging, tetapi dia tidak terbukti melakukan dosa. Jadi ketika Yesus akan mengalami penyalipannya, penyiksaannya itu, dia merasakan kesedihan dan ketakutan yang begitu luar biasa. Dia berkata kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Saudara, pelajaran apa pertama yang kita bisa ambil dari apa yang Yesus alami ini? Yaitu yang pertama adalah Yesus juga adalah Tuhan yang pernah ada dalam dunia, dan dia bisa merasakan kelemahan daging manusia ketika kita ada dalam penderitaan. Hari ini saudara sedang ada dalam pergumulan apa? Saudara sedang ada dalam persoalan apa? Saudara percayalah, dia Tuhan yang mengerti semua penderitaan saudara, karena dia pernah ada di titik itu, dia pernah merasakan seperti itu, dan dia pernah mengalami yang namanya, dia bilang, hatiku sangat sakit seperti mau mati rasanya. Tidak ada penderitaan yang lebih heboh selain penderitaan dari orang yang merasakan mau mati. Saudara, saya bersyukur ya, mungkin ini pertama kali saudara mendengarkan khotbah saya. Nama saya Debbie Basir, dan saya juga bersyukur ya saudara, saya ini bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tuh karena anugerah. Kan dulu saya bukan orang Kristen, papi saya haji, dan akhirnya saya menerima Yesus tahun 95 waktu lulus SMA, lewat pergumulan yang luar biasa, sampai akhirnya saya jatuh bangun di dalam dosa, sampai akhirnya saya pengen bunuh diri satu saat, lalu Tuhan selamatkan saya. Dan ketika Tuhan selamatkan saya, itu adalah awal dari saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya menerima keselamatan itu. Nah, ketika saya menerima Yesus, saudara, sampai hari ini kalau orang bertanya kepada saya, ketakutan terbesar apa yang pernah saya alami di hidup saya, yaitu ketakutan ketika saya harus ngomong Yesus di depan keluarga saya. Kenapa? Karena saudara, dari kecil papi saya itu selalu wanti-wanti ya, selalu dia itu berpesan kepada kami anak-anaknya, terutama yang perempuan, saya sama kakak saya. Dia selalu ngomong, kalau kalian nanti udah besar, ya jangan sekali-sekali pacaran sama orang Kristen, atau kamu nikah sama orang Kristen. Kalau kamu sampai nikah sama orang Kristen, lebih baik papi masuk penjara, papi bunuh kamu, daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi itu tertanam di benak saya sampai saya nggak berani gaul dekat-dekat sama orang Kristen. Nah saudara, ketika saya menerima Yesus, ketakutan terbesar dalam hidup saya itu adalah ketika saya harus ngomong Yesus di depan keluarga saya. Ketika saya harus membuat pengakuan bahwa saya sudah terima Yesus depan keluarga saya. Itu ketakutan terbesar. Kenapa? Karena papi saya tidak main-main. Dia punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur, saudara. Dia punya keris, dia punya pistol di lemari. Jadi setiap hari saya ketakutan. Kenapa? Daging saya ini seperti mau mati. Ada ketakutan yang begitu luar biasa yang menguasai saya, sampai saya tuh nggak bisa, kadang nggak bisa tidur, kadang ketakutan. Ya, saya mau ngomong siapa Yesus itu tuh, bahwa saya sudah menerima dia itu sangat berat, saudara. Tapi akhirnya Tuhan berikan saya kekuatan. Saya doa puasa, saudara. Ya, saya doa puasa. Ini yang Yesus bilang, hatiku sangat perih, sakit seperti mau mati rasanya. Perasaan itu, sangat benar-benar nggak enak. Itu daging kita, saudara, yang sedang merasa ketakutan itu, ya. Karena firman Tuhan berkata, ingat, aku tidak memberikan padamu roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Ya. Lalu akhirnya saya berdoa, saya berpuasa, Tuhan berikan saya keberanian untuk bisa ngomong depan keluarga saya bahwa saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu saya berdoa, saya berpuasa, saudara. Ya, saya berdoa, berpuasa setiap hari, saudara. Sampai akhirnya saya dapat kekuatan dari Tuhan. Lalu saya menghadap papi saya ngomong. Itu sudah dengan satu, itu sampai saya mau masuk ke kamarnya papi saya itu belok lagi ke kamar mandi, masuk lagi, belok lagi, itu sampai berkali-kali. Karena
Tidak tahan melawan ketakutan dalam kedagingan saya yang kalau saya dibunuh, itu yang pertama kali di dalam benak saya, kalau saya dibunuh. Tidak ada ketakutan yang lebih menghebohkan bagi seorang manusia selain kematian, ya. Dan akhirnya Yesus itu berkata kepada murid-muridnya, ya, bahwa hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, ya. Karena itu dia bilang, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya, dagingnya itu merasakan sesuatu yang pedih, ya, seperti mau mati. Dagingnya Yesus itu berteriak, saudara. Kenapa? Karena dia 100% daging. Dan dia masih bisa merasakan kedagingannya, tapi dia tidak hidup di bawah kedagingannya. Lalu, ya, kita mengambil hikmah yang pertama di sini adalah kematian Kristus membawa contoh kepada kita bahwa penderitaan kita apapun hari-hari ini, Yesus pernah mengalami itu di dalam dagingnya. Jadi saudara, kalau hari ini saudara sedang ada dalam masalah, persoalan, jangan terlalu, ya, dibawa pikiran. Gak usah terlalu, kalau saya bilang istilahnya baper, koper, bagasi. Ya, jangan terlalu baper tuh bawa perasaan, koper tuh korban perasaan, bagasi tuh bahagia kagak, sedih iya. Jadi saudara, kalau kita sedang ada dalam pergumulan, ya percayalah Yesus sudah lebih dahulu mengalami hal itu. Jadi kita gak perlu terlalu fokus dengan persoalan kita, apalagi hari-hari ini. Saudara melihat virus corona di sekeliling kita, ada ketakutan, ada kecemasan yang mencekam. Sudahlah saudara, kita biar mau berkata, kami tahu Tuhan bahwa hari-hari ini kami mungkin ada dalam ketakutan. Saya sudah menerima telepon, SMS, WA dari beberapa orang yang berkata, ibu saya takut kena virus, saya belum siap mati. Ada yang bilang, ibu saya sudah kehilangan pekerjaan, ibu nanti setelah ini apa yang akan terjadi, kalau krisis ekonomi gimana. Ada banyak hal yang bisa membuat kita takut hari-hari ini. Tapi percayalah, Yesus Tuhan sudah pernah mengalami ketakutan seperti mau mati. Kira-kira keadaannya seperti sekarang ini, di mana orang semua takut akan kematian, sehingga kita itu mungkin di kanan kiri itu kayak ada virus yang mengintai. Bahkan beberapa kita dengar juga ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang menjadi korban dari virus ini. Tapi saudara, hari ini kita belajar dari Kristus bagaimana kita mengalahkan kedagingan dan ketakutan kita itu, ya, memang seperti mau mati. Yesus berkata, sangat perih hatiku, seperti mau mati rasanya, ya. Jadi hari ini saudara, apapun persoalan, apapun pergumulanmu, percayalah Yesus yang sudah terlebih dulu mengalami akan hal itu. Yang kedua saudara, makna dari kematian Kristus yang apa yang kita bisa pelajari hari ini di sana dikatakan saudara pada ayat yang ke-39, ya. Ayat 39 berkata begini, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya, Yesus maju dan berdoa saudara, ya. Ini masih ada hubungan dengan ketakutannya tadi. Ya, ketika seseorang takut, dia bisa tergoda untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Waktu kita takut, kita sangat bisa tergoda untuk tidak melakukan kehendak dan firman Tuhan. Ya, Yesus pun melakukan hal yang sama. Dia maju sedikit lalu dia berdoa sambil berkata, ayat yang 39, maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya cawan ini lalu bisa lalu daripadaku, ya, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada kita saudara hari ini, di dalam ketakutannya akan kedagingannya yang akan disakiti, yang akan dianiaya, akan disiksa, Yesus punya ketakutan. Dan ketika dia takut saudara, dia dengan dagingnya berpikir bahwa dia tidak akan melakukan kehendak Bapa. Karena ketakutan itu, dia berdoa, Bapakku, sekiranya cawan ini bisa lalu.
Ya, ini manusianya, karena ketakutan yang begitu hebat. Dia tahu penderitaan yang akan dia alami. Dia bilang, ya biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat yang ke-40 berkata begini, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Saudara, yang kedua yang kita bisa pelajari dari peristiwa kematian Kristus, yaitu ketaatan penuh. Ya, Yesus adalah manusia, dia juga adalah Tuhan, tetapi dia hidup di dalam ketaatan yang penuh kepada kehendak Bapa. Ya, dia punya penundukan diri yang begitu luar biasa. Awalnya saudara, ketakutannya membujuk dia, kedagingannya membujuk dia. Dia berdoa kepada Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tapi ketika dia berdoa untuk yang kedua kali dengan doa yang sama, sudah mulai berubah doanya. Saudara lihat, dia berkata, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Perhatikan kata-kata ini, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali aku harus meminumnya, maka biarlah, ya, Yesus berkata, kehendakmu lah yang jadi. Iya, saudara, berbicara tentang penundukan diri atau ketaatan, itu benar-benar dibutuhkan satu sikap yang mau bersungguh-sungguh untuk komitmen, saudara. Kenapa Yesus membuktikan ketaatannya, bahkan setia sampai mati di atas kayu salib, saudara? Ya, karena dia mengerti benar, dia membawa visi Tuhan, dia membawa visi Allah bagi kehidupannya di dunia ini. Orang yang kuat dalam penundukan diri dan ketaatan adalah orang yang memegang visi Tuhan dalam kehidupannya. Karena itu orang yang berjalan dengan visi Tuhan, dia tidak akan mungkin memberontak dari kehendak Bapa. Dia tidak akan mungkin gampang memberontak dari penundukan dirinya kepada Tuhan, kepada kehendak Bapa. Karena apa? Dia tahu bahwa apa yang Tuhan Bapa kerjakan dalam dirinya, visi Bapa itu harus terselesaikan. Dalam hidup kita pun seringkali kita akan mengalami banyak hal. Ya saudara, dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, seringkali kita akan mengalami hambatan. Mungkin ya ada tekanan, mungkin ada sesuatu yang tidak enak bagi daging kita. Tetapi selama Anda tahu dan percaya bahwa Anda sedang berjalan untuk menggenapi visi Tuhan, tetaplah tunduk, tetaplah taat, tetaplah setia. Ya, orang yang berjalan dengan visi Tuhan tidak akan mudah untuk menjadi pemberontak dari kehendak Bapa atau tidak tunduk, saudara, kepada ketaatan. Saudara, kita belajar hari ini, Yesus berdoa sampai 3 kali. Dia hanya berkata, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Apa yang bisa membantu kita untuk tetap memiliki ketaatan, ya, untuk tetap memiliki penundukan diri? Hanya satu, ketika kita berserah kepada kehendak Tuhan. Saudara, kenapa kita perlu berjalan dalam kehendak Tuhan hari-hari ini? Kenapa? Karena kehendak Tuhan itulah yang terbaik buat hidup kita. Karena kehendak Tuhan itulah yang paling indah bagi hidup kita. Hidup ini bukanlah soal mencapai semua yang kita inginkan, tapi kita harus mencapai apa kehendak dan keinginan Tuhan atas hidup kita. Ketika kita berjalan dalam keinginan dan kehendak Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu milikilah penundukan diri, milikilah ketaatan. Ketika kita belajar taat, melakukan semua yang Tuhan suruh, ketika kita tahu bahwa hidup kita membawa misi Tuhan, maka tetaplah setia. Mungkin berat tantangan yang kita hadapi, mungkin berat
pencobaan yang kita hadapi, tapi kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Saudara bayangkan kalau Yesus tidak taat sampai di kayu salib, maka tidak akan ada keselamatan. Seringkali kalau kita tidak taat dalam penundukan diri kita, maka seringkali kita juga tidak melihat janji Tuhan, kita tidak melihat rencana Tuhan. Ketika hari ini engkau sedang mengalami sesuatu yang tidak enak, mungkin Tuhan sedang bekerja untuk menggenapi rencananya atas hidup kita. Saudara, biarlah semua yang ada di sekeliling kita hari-hari ini berita-berita yang menakutkan. Orang bertanya sampai kapan ini akan terjadi, ya kapan ini akan selesai. Bagian kita adalah berkata kepada Tuhan, aku mau tunduk, aku mau taat, aku mau setia, aku mau belajar mengalahkan kedaginganku supaya aku melihat rencana dan kehendak Tuhan tergenapi atas hidupku. Saya percaya GBI Pasar Baru Tangerang adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun saudara menyaksikan program ini, saudara sedang ada di rumah, biar kita mau berkata, Tuhan, kami mau belajar, kami mau mati bagi kedagingan kami, dan kami mau hidup bagi kepentingan kerajaan Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur dan kami percaya Bapa, ketika kami mati bagi kedagingan kami, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan untuk menggenapi semua rencana Tuhan atas kehidupannya. Saudara, saya ingin mengajak kita menyanyikan satu pujian. Ya, pujian ini mengingatkan kepada kita bahwa kita ini akan mematikan daging kita untuk kita bisa menggenapi kehendak Bapa. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Hamba berdoa Tuhan buat setiap mereka yang mendengarkan program ini, berikan kekuatan hati untuk kami senantiasa mau mematikan kedagingan kami, dan kami mau tunduk pada rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna untuk kami taat melakukan firman-Mu. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati gereja-Mu GBI Pasar Baru Tangerang ini Bapa. Biar rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna terjadi atas hidup kami. Terima kasih buat kematian-Mu yang mengubahkan kami, mengubah cara pandang kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.